Bab 359. Apakah Anda tahu Dr. Dewa Tianqi? Dokter yang merawat bertanya dengan aneh. Fredman Wilson sangat gembira dan tertawa, ini lebih dari sekedar kenalan. Dokter jenius yang Anda katakan adalah teman keluarga dengan keluarga Wilson kami. Pada awalnya Dokter jenius, berkat kelegaan keluarga kami dia bisa mencapai seperti sekarang. Di Rose Hill, ini luar biasa. Berbicara tentang ini, Fredman Wilson melompat dari ranjang rumah sakit dan berkata kepada Noah Wilson, cepatlah dengan saya mengunjungi Dr. Tianqi, saya diselamatkan. Menanyakan alamat klinik Tianqi, Noah Wilson menyetir dengan cepat dan membawa Fredman Wilson ke klinik. Begitu dia tiba di gerbang klinik, Fredman Wilson keluar dari mobil dan berlari dengan tidak sabar. Sebelum memasuki pintu, dia menemukan seorang pria yang mengusir seorang pemuda dengan kruk. Pemuda itu tertatih-tatih dan memohon, Tuan kecil, tolong beritahu saya kepada Dr. Jenius Tianqi, dan katakan saya mohon padanya untuk membantu saya menyembuhkannya. Selama dia menyembuhkan kakiku, aku akan memberinya 5 juta. Petugas apotek berkata dengan dingin, maaf, Tuan Gao Junwei, kami mengatakan bahwa Dr. Jenius itu berkata bahwa Anda telah menyinggung penyelamat Dr. Jenius, jadi tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan, dia tidak akan merawat Anda. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Tuan Gao Junwei, Anda datang ke sini setiap hari selama beberapa hari terakhir, dan itu mengganggu bisnis normal kami. Dr. Tianqi berkata bahwa jika Anda kembali besok, dia akan memanggil polisi. Pemuda di tongkat ketiak tampak sangat sakit, dan memohon, Tuan kecil, tolong bicara baik dengan Dr. Jenius Tianqi, saya bersedia memberi Anda 1 juta untuk keuntungan. Petugas apotek mendorongnya sampai keluar pintu, dan berkata dengan dingin, tolong pergi, jangan datang lagi. Noah Wilson mengenali pemuda ini setelah masuk. Bukankah ini Gao Junwei dari keluarga Gao? Dikatakan bahwa dia menyinggung Charlie di pameran mobil. Ketika Jacob dirawat di rumah sakit, dia dilanggar oleh Charlie, menyebabkan Orville langsung melemparkannya dari bangsal di lantai 3 rumah sakit dan kakinya patah. Jadi dia bergegas maju dan bertanya dengan heran, oh, Tuan Gao Junwei, ada apa denganmu? Paman Wilson. Gao Junwei mengenali Noah Wilson, mendesah, dan berkata, jangan sebutkan itu, bukankah kakiku patah? Saya telah menderita gejala sisa. Dokter berkata bahwa saya mungkin lumpuh selama sisa hidup saya, jadi saya bergegas mencari bantuan dari seorang jenius yang saya rawat, tetapi dokter jenius itu sama sekali tidak ingin melihat saya dan mengusir saya. Noah Wilson terkejut, dan dia berkata tanpa berpikir, apakah karena Charlie Dr. Tianqi tidak bersedia menyelamatkanmu? Ya, Gao Junwei mengertakkan gigi dan mengutuk, aku tidak menyangka bahkan Dr. Jenius Tianqi akan tersihir oleh pencuri seperti ini. Fredman Wilson bertanya dengan heran, bagaimana situasinya? Paman Si juga tahu itu Charlie? Noah Wilson mengangguk dan berkata, sepertinya hubungannya cukup bagus. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fredman Wilson berkata dengan dingin, bagaimana hubungannya dengan Paman Si dibandingkan dengan hubunganku dengan Paman Si? Saya kenal Paman Si ketika saya berusia 3 tahun. Ini sudah lebih dari 50 tahun. Setelah berbicara, dia masuk dengan tatapan angkuh. Begitu dia memasuki pintu, dia berteriak, Paman Si, selamatkan aku, Paman Si. Orang di dalam yang baru saja mengusir Gao Junwei berkata, Tuan, kami sudah tutup. Jika Anda ingin ke dokter, kembalilah besok. Fredman Wilson buru-buru berkata, saya dan Paman Si adalah teman lama. Kedua keluarga kita adalah teman keluarga. Saat dia berbicara, Tianqi mendengar suara itu dan menyapanya dari dalam. Melihat Fredman Wilson, dia bertanya dengan heran, Fredman, mengapa Anda datang ke Rose Hill? Fredman Wilson berkata, ceritanya panjang, apalagi itu, Paman Si, aku sakit, kamu bisa menyelamatkanku. Tianqi buru-buru berkata, jangan khawatir, pelan-pelan beritahu saya apa yang terjadi. Baru kemudian Fredman Wilson berbicara dan menjelaskan kondisinya lagi. Setelah Tianqi selesai mendengarkan, dia perlahan mengerutkan kening. Bab 360. Nekrosis? Ini sangat rumit. Dalam pengobatan Tiongkok dan Barat, tidak ada cara yang baik untuk mengobatinya. Jika memang benar nekrotik, pada dasarnya hanya bisa dihapus. Jadi, dia buru-buru bertanya, bagaimana kamu melakukan ini? Tidak mudah untuk melihat nekrosis saraf khusus seperti itu.
Fredman Wilson tidak ingin membicarakan rasa malunya malam ini. Dia berkata dengan samar, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seperti itulah. Saya pergi ke rumah sakit rakyat sekarang, di mana saya memeriksanya dan mengatakan itu neurologis. Setelah berbicara, dia memohon dengan wajah sedih, Paman Si, akulah yang kau tonton. Kamu harus membantuku. Tianqi merasa sangat rumit. Penyakit ini tidak mudah untuk diatasi, bahkan dengan keterampilan medisnya hanya bisa dikatakan menjaga status quo agar tidak nekrotik di sana. Tapi kalau mau menyembuhkan nekrosis saraf dan mengembalikan fungsinya, saya khawatir tidak mungkin. Jadi dia menghela nafas dan berkata, Fredman, masalahmu sangat serius. Nekrosis saraf adalah masalah medis internasional. Itu tidak bisa disembuhkan, dan saya tidak punya cara yang baik. Fredman Wilson buru-buru bertanya, Paman Si, saya mendengar dari dokter yang merawat di rumah sakit rakyat bahwa Anda dapat menyembuhkan bahkan kelumpuhan di bawah leher. Mengapa saya tidak bisa disembuhkan dengan kelumpuhan sekecil itu? Tianqi menghela nafas dan berkata, sejujurnya, penyakitmu tidak dapat disembuhkan atau biaya pengobatannya terlalu tinggi. Setelah berbicara, dia berkata lagi, saya memiliki obat ajaib yang diberikan oleh dermawan saya di tangan saya. Efek dari obat ajaib ini sungguh luar biasa. Anda hanya perlu minum setengah pil dan Anda akan menjadi lebih baik. Fredman Wilson sangat gembira dan buru-buru memohon, Paman Si, berikan saya obat ini. Anda tidak bisa begitu saja melihat saya menjadi tidak kompeten. Tianqi juga sedikit malu dan berkata dengan tulus, Fredman, Paman mengatakan yang sebenarnya. Saya awalnya berencana untuk menyimpan obat ini seumur hidup saya. Seperti yang kau tahu, aku sudah tua dan para dokter tidak akan mengobati dirinya sendiri, mungkin suatu saat nanti aku sekarat dan aku akan mengandalkan obat ini untuk menyelamatkan hidupku. Fredman Wilson buru-buru berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya sambil memohon, Paman Si, kamu tidak bisa mati tanpa menyelamatkan. Anda dapat menyelamatkan saya kali ini karena wajah ayah saya dan persahabatan antara dua keluarga kami selama bertahun-tahun. Baik. Tianqi ragu-ragu sejenak, berjuang dalam hati. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berkata, tidak apa-apa, aku akan memberimu setengah dari obat ini. Dia menerima bantuan dari ayah Fredman Wilson. Meskipun dia telah membantu anggota keluarga mereka untuk pergi ke dokter selama bertahun-tahun, kebaikannya telah lama dilaporkan beberapa kali atau 10 kali, tetapi sekarang Fredman Wilson menderita cedera semacam ini, dia merasa tidak bisa mati. Melihat Tianqi akhirnya melepaskannya, Fredman Wilson sangat gembira dan berterima kasih kepada Tianqi. Tianqi hendak mengambil setengah dari obat ajaib yang dia hargai secara pribadi tetapi tiba-tiba melihat Zofia bergegas masuk dari luar. Fredman Wilson sedang dalam suasana hati yang baik. Dia melihat Zofia yang muda dan cantik berlari masuk dan berkata sambil tersenyum, Oh, Zofia. Apakah Anda kenal Paman Wilson? Ketika Zofia melihatnya, dia tercengang. Melihat kakek Tianqi, dia benar-benar mengeluarkan setengah dari obat ajaib yang diberikan Tuan Wade padanya. Dia merasakan sedikit di dalam hatinya, dan buru-buru berjalan, menarik Tianqi ke samping, dan berbisik, Kakek, apa yang kamu lakukan? Tianqi menghela nafas dan berkata, Paman Wilson Anda terluka, saya akan memberinya obat setengah ajaib ini, karena itu untuk membayar kembali kebaikan keluarga Wilsonnya saat itu. Zofia buru-buru berkata, kamu tidak bisa membantuku, kakek. Jangan katakan bahwa Anda telah melaporkan dukungan dari keluarga Wilson ribuan kali sejak lama. Bicaralah tentang Fredman Wilson yang malang ini, apakah kamu tahu siapa yang dia sakiti hari ini? Tianqi buru-buru bertanya, siapa yang dia tersinggung? Zofia berseru, Tuan. Charlie Wade.